Pada malam hari ini pada maghrib, alhamdulillah kulo kalih panjenengan, alhamdulillah saya datang dari jauh Sidoarjo. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bertatap muka kalih panjenengan di dusun Sumber Arum, Wonosalam. Saya alhamdulillah bersyukur, sekali lagi berterima kasih kepada Ustadz Samsul Huda yang telah memfasilitasi semuanya, mulai dari menjemput saya sampai segala-galanya semuanya. Ya ibarat kayak raja aja ya, dienak-enakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibunya 20 orang ya. Nah ya, nolnya dikurangi aja 20 orang ya. Anggapnya 200 orang gitu loh ya. Iya. Jadi seperti materi saya yang telah di flyernya itu, yaitu saya langsung aja ke materi ya Pak ya. Langsung ke materi, karena kalau nanti background saya, waduh panjang sekali ya, sampai saya masuk Islam lewat mimpi dan sebagainya. Wah, ndak nutut waktunya. Insya Allah nanti kalau Allah mempertemukan kita nanti. Jadi kajian kita pada maghrib kali ini yaitu membentengi akidah dari keluarga kristenisasi. Jadi kita perlu ketahui ya Bu ya, Bapak-bapak, kita harus betul-betul menjaga hal ini. Seperti ketika saya memberikan perkuliahan kayak demikian ini, menjaga akidah dari kaum muslimin, itu di daerah Pacitan, itu di dusun Bandar Pacitan. Jadi naik ke bukit-bukit, ke gunung. Alhamdulillah di sana juga seperti kayak begini mungkin ya, daerah kristenisasi minus ya. Itu alhamdulillah saya materinya sama, yaitu membentengi hal-hal demikian. Ini juga materi ini sama ketika saya bersama dengan Ibu Irine Handono, mantan biarawati, sama Ibu Maria Amnestesia dari Gereja Godean Yogyakarta. Saya bertiga waktu itu melanglang buana membentengi demikian di daerah Sumatera Selatan. Itu daerah terpencil di daerah Tulang Bawang ke bawah. Saya bertiga yaitu tadi menyelamatkan saudara-saudara kita yang notabene imannya diganti dengan cuman mie, super mie ya Bu ya. Terus sama dikasih uang gitu aja sudah akidahnya sudah berubah. Nah ini kok cek gampang men gitu loh ya, hal demikian. Nah ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini ada membentengi keluarga itu supaya dari sekarang itu banyak sekali ya misionaris-misionaris yang datang ke tempat-tempat yang demikian-demikian ya. Yang dilihat itu adalah di lereng-lereng gunung. Kemudian jangankan kok di daerah sini yang lereng gunung yang pelosok, saya pun hal demikian di Surabaya, di daerah Ngagel, itu di emperan di Kalimas Surabaya, padahal kota besar. Saya pernah sampai hal demikian itu istilahnya mengobrak-obrak orang-orang misionaris. Mereka sasarannya apa? Sasarannya adalah orang-orang pengemis-pengemis, orang tunawisma. Itu yang jadi sasarannya kalau di kota-kota ya. Mereka-mereka yang hidupnya itu yang ya orang miskin-miskin lah, gelandangan-gelandangan, pemulung dan sebagainya. Ini dikumpulkan kemudian diberi, ya namanya dakwahnya misionaris itu begitu ya. Itu mereka diberi akidah supaya ngapain kamu harus bangun subuh-subuh dingin-dingin kayak begitu, kalau hanya kayak demikian itu. Tuhanmu aja nggak bisa dilihat. Beda dengan Tuhan ini. Tuhan ini sudah terpampang. Tuhanmu mana? Ya, hal demikian inilah
pernah juga saya karena saya dulu juga mantan demikian, jadi saya juga tahu hal-hal demikian itu ya. Nah, untuk demikian itu marilah ibu-ibu ya, supaya bapak-bapak membentengi keluarga kita dari pengaruh-pengaruh kristenisasi itu bagaimana? Itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah mendidik, sekali lagi mendidik anak-anak kita ya, yang Islami demikian itu, untuk ditanamkan nilai-nilai akidahnya sejak masih anak-anak demikian. Karena apa? Anak-anak demikian inilah yang menjadi sorotan orang-orang misionaris. Saya katakan anak-anak demikian itu mudah untuk dibelokkan imannya, karena namanya aja masih anak-anak. Nah, ini supaya orang tua itu harus membentengi. Ya, caranya apa? Diikutkan dalam ngaji-ngaji, dalam hal-hal demikian itu. Akidahnya dikuatkan, ngaji misalnya setiap sore atau apa. Insya Allah kalau anak-anak ini sudah dibentengi dengan ngaji dan sebagainya di musola, di masjid terdekat, orang-orang misionaris itu akan enggan untuk mendekati hal demikian. Ini sasarannya mereka-mereka yang ada di rumah. Karena saya tahu, saya mempunyai suatu peta, saya mempunyai suatu datanya hal demikian inilah fokusnya untuk anak-anak demikian. Kalau untuk orang-orang tua sudah jelas yang non materi, ya, yang tidak ada materinya. Ini jelas sasarannya hal demikian. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa mereka itu memahami konsep tentang keislaman, ketauhidan. Siapa Allah itu? Kul, katakanlah Allahu Ahad, Allah itu satu, tidak ada trinitas, tiga, tidak ada. Ya, ini tanamkan, ya. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, terus tanamkan ayat-ayat demikian itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, adakan di dalam rumah keluarga itu tadarus. Tadarus keluarga. Jadi tadarus itu bukan hanya pada waktu Ramadan saja. Kalau pas puasaan tadarus, terus setelah selesai Ramadan ya wis bar. Bukan. Tapi adakan tadarus itu di dalam rumah setiap hari berkeluarga. Nggih, Bu, nggih. Alhamdulillah, makin lama mungkin tambah banyak. Subhanallah, Masya Allah. Inilah yang akan dikehendaki oleh kita-kita. Kemudian yang ketiga yaitu aktif di kajian-kajian. Saya dengar info dari Ustadz Samsul bahwasannya di musola nggih, di musola Sumber Arum ini, musola Al-Huda, Ar-Rahmah, musola Ar-Rahmah ini setiap Selasa ini ada kajian. Nah, ini hadiri setiap Selasa, sepekan sekali. Ya. Ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sekali-kali mengucapkan setiap minggu. Ya. Muslim tidak mengenal minggu. Minggu, minggus, dominus. Wah, ini ada sejarahnya. Kita apa? Kita menggunakan ahad, biasakan. Ibu-ibu nggih? Besok kapan? Ahad. Sepekan, 2 pekan lagi, sepekan yang lalu, sepekan. Ya, jangan 1 minggu yang lalu, 1 minggu yang akan datang. Jangan. Itu miliknya orang-orang Kristen. Jangan kita dicampur adukkan akidah kita dengan mereka-mereka. Itu namanya tasyabuh. Paham ya, Bu? Tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Tasyabuh itu kita itu melok bontot, ngikut-ngikuti ajarane wong Nasoroh. Banyak ini nanti contohnya, Pak. Kemudian yang ketiga, aktif di kajian sudah. Yang keempat, menghindari dari lingkungan yang tidak Islami. Ya, anak-anak nyun sewu,
Bapak-bapak harus melihat, mengkondisikan. Jangan sampai anak-anak itu, boleh sih kita itu kalau bermain dengan non-muslim ya, tetangganya beragama lain, boleh. Tapi cuman harus diperhatikan, hati-hati. Ya. Karena banyak mereka-mereka itu sasarannya anak-anak ini nanti akan diikutkan dalam school minggu, school day, school, jadi apa namanya itu, sekolah minggu. Ya, sekolah minggu. Ayo itu ajaan itu, anak itu loh, gak pernah ngaji kok, gak pernah ke musola, timbangannya gak pernah. Ayo jangan, itulah pengaruhnya. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang kelima, adakan sholat berjamaah sunnah, ya, di dalam rumah, ya. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib, bapak-bapak wajib di dalam musola berjamaah, okay? Di dalam masjid. Tapi kalau untuk sholat sunnah, adakan berjamaah sholat sunnah, nggak apa-apa, ya. Itu. Jadi jangan sampai rumah itu tidak pernah digunakan untuk sholat. Nah, dengan melakukan langkah-langkah yang demikian itu tadi, ini sudah merupakan benteng akidah dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk membentengi keluarga dari pengaruh-pengaruh kristenisasi. Jangankan kok di lereng, sudah saya katakan, di dalam kota, di Surabaya, tepatnya di daerah Ngagel, itu aja sasarannya adalah orang-orang pengemis-pengemis, orang pemulung dan sebagainya, mudah untuk dibelokkan. Nah, apa dalil-dalilnya hal demikian itu? Banyak, Pak. Dalil-dalilnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Yaitu di dalam surat Al-An'am, surah yang ke-6 ayat, coba nanti dicek di rumah, ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aksara man fil ard. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi ini, ya, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan, membelokkan kamu dari jalan Allah. Hati-hati. Iya tabiuna innallahu donna, yang mereka ikuti itu hanyalah prasangka-prasangka belaka yang bohong. Wa inhum illa yahrusun, dan mereka itu hanya membuat suatu tipuan-tipuan belaka terhadap orang-orang muslim. Al-An'am ayat 116. Kemudian Al-Baqarah ayat 120, yang artinya, janganlah kamu itu mengikuti apa yang kamu tidak tahu pengetahuannya. Ojo melok-melok, nek awakmu gak ngerti, ojo melok-melok. Nggih, Bu, Pak, jangan ikut-ikutan. Disuruh begini, melok ae. Disuruh begini, jangan ikut-ikutan. Pengetahuan tentang sesungguhnya pendengaran, kalau jenengan nanti ngikuti demikian, pendengarannya sampean, ya toh, kemudian penglihatan mata sampean, dan hati itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah besok. Al-Baqarah 120. Itu dalil-dalilnya, ya. Kemudian di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179, yang artinya, sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan. Untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Untuk apa? Untuk mengaji. Untuk apa? Untuk melihat kandungan-kandungan di dalam Al-Quran.
Mereka itu mempunyai mata. Nanti akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Untuk apa matamu? Mata itu tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Mereka itu juga mempunyai telinga, dan telinga itu nanti akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Digunakan untuk apa telingamu itu? Tetapi telinga itu digunakan untuk mendengar ayat-ayat karunia Allah. Nah, ayat-ayat yang sudah saya bacakan di atas itu menekankan itu pentingnya untuk tidak meniru-niru. Jadi ayat yang sudah saya bacakan tadi itu sangat penting supaya jenengan itu mboten niru-niru. Ojo sok niru-niru. Kalau pancen jenengan tidak tahu pengetahuannya. Karena apa? Pengetahuan itu ajaran Islam apa tidak? Ada dalilnya apa tidak? Nah, kalau panjenengan ngikut-ngikuti kebiasaan yang sampean tidak tahu jeluntrungnya, yang bukan Islam, itulah yang disebut dengan tasyabuh. Paham nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Melok-melok wong sing gak ngerti, sampean gak ngerti pengetahuane melu-melu, padahal gak roh. Iki sesuai enggak dengan ajaran Islam? Dibujui sama orang-orang Nasoro. Nah, di dalam Islam itu tasyabuh itu dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan umat muslim kehilangan identitas dan nilai agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, ya kan? Mungkin pernah dengar ya hadis ini. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari bagian kaum itu. Jadi nyun sewu nek sampean niku melok-melok suatu kaum sing sampean gak ngerti, berarti sampean sama Allah dikategorikan sampean niku podo karo kaum iki. Naudzubillah min dzalik. Walaupun sampean sholat. Paham nggih, Pak, Bu? Nah, tasyabuh ini ada dalam beberapa aspek kehidupan kita. Ini yang perlu sangat penting sekali, hati-hati. Yang pertama adalah cara berpakaian. Nggih, cara berpakaian. Cara berpakaiannya menyerupai orang-orang Nasoroh. Ya. Tidak Islami. Ya, mereka itu kadang-kadang kalau disuruh memakai jubah, wah, koyo yes-yeso ae, koyo wong ya. Nah, terus memelihara jenggot koyok wedus, ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, padahal itu sunnah Rasul. Rasul itu berjenggot dan Rasul mengatakan, ya, peliharalah jenggotmu, potong dan habiskan, rapikan kumismu. Kalau kamu memelihara kumis, nggak melihara jenggot, itu podo karo wong Nasoroh. Pun nggih, itu dalam hal berpakaian. Ya, ada, saya tidak sebutkan namanya ya, seseorang itu pakaiannya itu, dia itu muslim, ya nggak tahu ya dia itu muslim apa enggak, pakaiannya kayak wong Hindu, ya, selalu pakaiannya kayak wong Hindu, bukan sorban ya, tapi kayak orang Hindu, tahu toh, kayak orang Hindu itu, anunya itu ikat kepalanya, itu berarti orang itu seperti orang Hindu, dikategorikan sama Allah demikian, dan tempatnya nanti adalah neraka. Itu berpakaian.
Jadi jangan malu Pak, Bu, nek jenengan pakai jilbab, pakai apa, ya, apalagi ibu-ibu melepas jilbab wanita, kelihatan auratnya, laki-laki satu orang melihat, maka api itu akan membakar aurat sampean. Satu orang. Ngeri Pak. Demikian juga dengan bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak gawe sarung, gawe kopiah isin. Kaya wong apa ae gawe sarung. Kaya wong desa. Ya, Masya Allah. Jadi, iya, kadang-kadang dilan ngono, kaya moden ae, kaya kiai-kiai noe, padahal Al-Qur'ane gak teteh. Ya Allah, justru orang yang memperolok itulah jangan kita hiraukan, itu setan. Ya, tetaplah Anda memakai sarung yang rapi, pakai kopiah, pakai hem. Saya kadang-kadang nyun sewu nggak setuju ya. Kalau ada orang jamaah sholat nggawe kaos oblong, nyun sewu nggih, menghadap sama Allah. Ojo sampai kalah karo wong Kristen. Pak, orang Kristen itu kalau ke gereja gak ono sing pakai oblong. Coba cari, ayo jemaat orang Kristen ke gereja kalau ada yang pakai oblong, ganteng-ganteng kan, necis kan, pakai jas kan, pakai dasi kan, pakai sepatu kan. Ya kita wong Muslim sarungan ini gak keprek-keprek, gak genah, kaos oblong, kopiah iku bleleng ngene, miring. Kok untung kok orangnya nggak miring ya. Terus baru ngono apa meneh? Kaos oblongnya itu di belakangnya ada tulisannya Kopi Wonosalam nomor 1. Masya Allah. Iki mau sholat, apa propaganda? Akhirnya terus di belakangnya itu orang itu, ya moco no, terus terang no, mempunyai mata. Allahu Akbar. Kopi nomor 1 Wonosalam, herbal lagi, katanya Ustadz Samsul. Ya Allah, ini akan membuat dosa. Ya, Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Pakailah pakaian yang rapi, ojo kalah dengan orang Nasoro. Nggih, Pak, Bu, yang rapi. Akhirnya apa? Orang Nasoro bilang, iki lho, wong Islam ngelomprot. Ya Allah, saya kadang-kadang malu kalau dikatakan saudaramu itu lho ngelomprot kayak ngono. Iku lho kayak ngono iku Islam. Ting kelewer. Nyun sewu, kadang-kadang mukenane nganti pengu ambune apek. Jangan. Ya. Memang untuk wanita tidak diwajibkan untuk pakai minyak wangi ya di dalam ya, tapi dicuci. Baunya bau sabun, bukan pewangi ya, bukan wangi apa semprotan itu ya, bukan ya. Tapi kalau untuk bapak disunahkan kalau sholat Jumat, kalau mau sholat pakai wangi-wangian. Karena apa? Allah itu suka kepada harum bau wangi. Tapi dengan wanita, wangian khusus untuk keluarganya. Gitu nggih? Terus nanti jangan mentang-mentang wis keluargane wis aku dasteran tok ae wis bah keleke kecut tak ya apa. Jangan ya. Kemudian yang kedua, cara berbicara. Tasabuh tadi ya. Cara berbicara. Bicaranya itu menyerupai menggunakan bahasa non-muslim. Ya, apa itu? Cobalah kita itu biasakan kalau kita itu melihat sesuatu, Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi kalimat-kalimat Allah itu diucapkan. Kalau non-muslim, enggak. Mereka mengatakan apa? Hah? Ya. Bukan kata-kata yang demikian. Tapi kita mempunyai kata-kata. Kalau takjub, Subhanallah, Masya Allah. Gitu. Jangan malu memakai hal demikian-demikian. Pak nggih? Bu. Kemudian yang ketiga, cara perilaku.
Nah, perilakunya ojo menyerupai non muslim. Ya. Adat istiadat non muslim jangan dipakai. Kita mempunyai adat sendiri muslim. Ya. Demikian juga dengan cara beribadah. Cara beribadah jangan menyerupai ibadahnya non muslim. Ngapunten nggih. Nyun sewu. Kita Rasulullah mengajarkan kita itu kalau zikir, nggih Pak, Bu, ini saya bukan melarang ya. Saya bukan melarang. Enggak apa-apa, silahkan. Rasulullah tapi kalau berzikir, Allah itu memberi kita tangan. Betul Pak? Betul. Tangan ini ada ruas, ya. Ruas-ruas inilah yang digunakan untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah. Yang sewu, jangan pakai tasbih. Tahu Bapak, Ibu? Tasbih itu digunakan untuk orang Katolik. Orang Katolik itu memakai tasbih, ya. Cuman dia tidak baca subhanallah alhamdulillah, enggak, ya. Memakai tasbih orang Katolik itu. Dan orang Katolik juga sama seperti jenengan. Jenengan kalau tengah malam bangun sholat tahajud, Katolik juga namanya bukan tahajud, tapi namanya pengakuan dosa. Tengah malam semuanya tidur, dia ke gereja atau di dalam suatu bilik tersendiri. Sebelum dia nanti mati, dilaporkan dulu sama Tuhannya Allah, ya, supaya nanti matinya enak katanya, ya. Itu namanya apa? Yaitu tadi namanya pengakuan dosa. Jadi dosanya itu diakui dulu sebelum itu. Terus kemudian ada lagi, nyun sewu bapak ibu-ibu, kalau punya putra putri, nggih Bu, ini biasanya ibu-ibu nggih, putrinya atau anaknya, Bu, Pak, aku iki saiki wis umur 17 tahun. Mosok aku gak diulang tahun nih Bu, Pak. Pak, iku lho anakmu wis gede, ulang tahun nih lah. Habis gitu apa? Bikin roti tart, ada lilinnya, keplok-keplok. Ini menyerupai orang Nasoro enggak? Jelas, ini produk-produknya Nasoro. Karena ini persis seperti apa yang dulu pernah misionaris disampaikan kepada orang-orang yang demikian. Jadi jangan. Berarti Ustadz, kalau gitu enggak boleh ulang tahun. Islam melarang tidak boleh ulang tahun. Kalau Anda kepingin Bapak Ibu ya mau memberikan ya demikian itu, jangan dipaskan harinya, tapi dipelesetkan. Misalnya hari kelahirannya 10 Januari, dipelesetkan tanggal 5 Januari atau tanggal 15 Januari, tapi namanya bukan ulang tahun. Apa namanya? Tasyakuran, bersyukur sama Allah. Ya Allah, saya bersyukur anak saya usianya sudah sekian. Berdoa, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh-soleha. Begitu. Dengan cara apa? Sedekah. Apa itu? Keluarkan uang, ya, bikin kalau ada uang rezeki. Bancaan lah istilahnya ya, bagi-bagikan kepada kanan kiri. Sedekah. Sebelum bersedekah, kita berdoa dulu di keluarganya. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini akan saya sedekahkan. Ya Allah, terimalah sedekahnya. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh-soleha. Bukan ulang tahun nyanyi-nyanyi panjang umurnya. Iya nih panjang umurnya. Kemarin itu ada ibu-ibu umurnya 80 tahun, baru ulang tahun Bu, besoknya malaikat Israel mencabut. Apa artinya ulang tahun? Panjang umurnya. Loh kok besok mati? Ya apa? Nenek-nenek itu wis tuwek,
Wis sebetulnya itu sudah dia itu harus pendekatan diri sama Allah. Aduh kakan pola njaluk ulang tahun barang umur 80 tahun. Menene langsung Israel langsung mencabut. Naudzubillah. Nggih. Jadi itu Bu ya. Jangan memberikan ulang tahun kepada anak-anaknya, tapi diganti dengan tasyakuran. Syukur kalau Bapak Ibu punya rezeki, adakan pengajian, ngundang Ustadz Samsul untuk memberikan tausiah-tausiahnya bab mengenai masalah anak, birru walidain, kebaktian anak kepada orang tua. Iki sing bagus. Ojo nyanyi-nyanyi. Iya nek panjang umure, nek meneh besok ada musibah. Ya. Ingat ya, Bapak Ibu, Israel itu selalu berada di kita loh. Entah kapan kita tidak tahu. Bahwa alam. Kita itu camat ya, calon mati. Kita nggak tahu. Sekarang ini saya bisa bertemu dengan jenengan. Kapan lagi? Belum tentu. Jangankan kok tidak ada orang itu yang bisa menjamin besok subuh aku menjamin usia Anda. Siapa yang bisa menjamin begitu? Barangkali setelah begini kesandung budal. Barangkali setelah ini watuk-watuk keselek budal. Nggak tahu toh umur kita. Kapankah kita persiapan kita di hadapan Allah? Apakah kita sudah persiapkan hal demikian itu? Akidah kita. Bapak Ibu jenengan kalau mau berangkat pergi jauh, jenengan perlu sangu nggak? Mau ke Jakarta, ngumpulin duit dulu kan? Untuk naik kereta api, naik bis dan sebagainya. Tak kumpulno dhisik. Lah sampean mau perjalanan sangat jauh, ya, menghadap kepada Allah itu sangat jauh, Pak. Sudahkah sholat kita itu benar? Ada seseorang itu yang ulama yang ditanya sama muridnya, wahai Syekh, kenapa engkau selalu menangis, padahal engkau adalah ahli ibadah, ahli dzikrullah, ahli sholat tahajud, tapi kenapa selalu menangis setiap sholat? Kemudian jawabnya apa? Wahai muridku, aku tidak tahu apakah sholatku ini, apakah ibadahku yang lain-lain itu diterima sama Allah. Belum tentu Pak, Bu. Kita itu tidak ada jaminan loh. Ada kita itu yang dijamin surga sama Allah. Ya. Eko dijamin, namamu sudah ada. Yo Eko jenenge Eko akeh ya. Ya, tidak ada jaminan. Ya. Kecuali Rasulullah dan sahabatnya. Itu pun Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Tapi coba lihat ibadahnya Rasulullah. Enggak kurang seperti kita. Loh, kita sih enggak dijamin masuk surga. Ibadahnya kayak ngono. Jadi marilah waktu yang sangat sempit ini, marilah bapak-bapak, ibu-ibu, bentengilah keluarga kita. Ya, sekarang ini orang-orang misionaris itu selalu mengincar Anda semuanya. Kalau Anda lalai dalam hal masalah akidah kepada Allah, hilang, musnah semuanya. Akidahmu akan hilang. Karena apa? Karena itulah sasarannya orang-orang misionaris. Oke? Jadi bentengi anak-anak, bentengi keluarga kita, bapak kita. Lakukanlah perilaku-perilaku kita itu seperti perilaku muslim. Jadikanlah keluarga kita itu keluarga muslim. Biasakan setiap keluar masuk dalam rumah ucapkan salam. Ojo bludas-bludus Pak, Bu. Apa meneh selamat pagi, selamat malam. Ya selamatnya mau malam tok, pagine mati. Tapi cobalah, Islam mengajarkan assalamualaikum. Doa itu doa. Assalamualaikum.
Masih di rumah ndak ada orang, tetap ucapkan assalamualaikum. Di dalam rumah itu, malaikat ada di dalam rumah akan menjawab ucapan salam Anda. Walaupun di rumah nggak ada orang, selalu biasakan ucapkan assalamualaikum. Begitu juga keluar rumah, assalamualaikum. Tutup pintunya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah rumah akan dijamin sama Allah aman. Ya. Itu namanya apa? Ikhtiar. Ikhtiar kepada Allah. Tutup pintu, dikunci, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya akan keluar. Insya Allah selamat, akan dijaga sama Allah. Bismillah. Ucapkan bismillah. Mau apa? Bismillah. Ya. Salah sedikit, astagfirullah. Salah sedikit, astagfirullah. Ucapan-ucapan thayyibah demikian itu biasakan di dalam bibir-bibir bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah pada waktu nanti Israel akan mencabut roh bapak-bapak itu. Karena bapak sudah kebiasaan mengucapkan demikian, maka pada waktu sakaratul maut, keluarnya ruh dari jasad, karena sudah terbiasa akan mengucapkan Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Gak malah aduh, itu Pak, saya melihat sendiri karena saya kebetulan di bidang saya, jurusan saya adalah forensik. Forensik itu ilmu bedah mayat. Di dalam hukum pidana saya ambil S2-nya di bagian forensik, bedah mayat. Pada waktu sakaratul nazak, pada waktu sakaratul maut, pada waktu Israel mau mencabut, mayat itu akan terasa haus, dan setan itu membawa minuman. Ya, mayat itu kalau mau dicabut nyawanya, itu hausnya minta ampun. Gak percaya? Takono. Isok lah. Betul. Haus, tapi setan membawa minuman yang sangat lezat. Minumlah, tapi jangan sebut nama Allah. Diam, jangan sebut nama Allah. Akhirnya diminum, wis gak ngopo-opo. Tapi pada waktu sakaratul maut demikian itu, tuntunlah mereka itu dengan kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah. Mereka yang mengatakan demikian dijamin akan masuk surga. Tapi mengucapkannya begini, ya ojo terus-terusan, sekali saja. Supaya apa? Mayit itu menelaah, mayit itu merasakan, ojo terus-terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak perlu, sekali aja. Maka pendengaran mayit itu akan, bukan mayit ya, orang yang sakarat maut ya, bukan mayit. Kalau mayit sudah meninggal, kalau sudah meninggal nggak ada gunanya. Ya, apa meneh dimocokno surat Yasin, kamu gunane. Surat Yasin itu untuk orang yang hidup, orang yang sakarat, orang yang mau mati. Supaya apa? Supaya dipercepat. Jadi bukan wis mati dimajakan surat Yasin. Keliru itu nggih. Saya masih ada waktu. Jadi yang sudah dibaca mengenai orang yang matinya itu kafir, perbedaan mati orang kafir dengan orang muslim dari ilmu forensik. Ya, alhamdulillah bagus Ustadz pertanyaannya. Saya walaupun saya bukan dokter, tapi saya dulu bagian forensik karena itu bidang saya, ya. Jadi saya kumpulannya dengan dokter-dokter forensik. Jadi saya mengetahui, ya, lebam mayat dan sebagainya itu orang-orang yang muslim itu beda dengan orang-orang yang non muslim.
Jelas beda. Kalau orang yang non muslim itu mereka itu nyun sewu nggih, matanya itu membelalaknya itu ke atas dan ini memerah. Tapi kalau orang muslim, kata Rasulullah, roh itu pada waktu ditarik antara orang muslim dengan non muslim, kalau orang muslim itu lewat kepala ditarik, terus kemudian matanya itu membelalak ke atas, jadi setelah gini, nah mengikuti roh. Beda dengan orang non muslim, yun sewu. Kalau orang non muslim itu ini segini pak lubangnya. Nah terus roh kita itu besarnya seberapa? Roh kita itu besarnya ya sekita ini. Bapak nyun sewu kalau gemuk ya rohnya segitu. Besarnya, beratnya seperti itu. Nah itu dikeluarkan cuman lubang sekian. Naudzubillah min dzalik, disendal-sendal sama malaikat Israel. Makanya nazaknya demikian itu sampai dia itu menjerit-jerit. Apakah di sekelilingnya itu tahu? Nggak tahu. Yang tahu cuman orang tersebut. Jangan dikira pak orang sakaratul maut itu enak. Jenengan ketoke waduh enak ya mati iki. Oh, coba aja rasakan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, sakit apakah sakit yang paling sakit di dunia?" Sekarang saya tanya, paling loro ning donya. Sampean kesuwek kulite, disuwek ngeten, sakit kan? Walah, enteng Pak kata Rasulullah. Ya. Kena pesuk kepotong tangannya enteng. Yang paling sakit itu adalah pada waktu pencabutan roh antara jasad dengan roh. Rasulullah itu jaminan surga. Pada waktu Israel menghadap kepada Rasulullah, itu takut sekali Israel itu sampai berkeringat. Dikatakan, kenapa engkau takut? Ya Allah, inilah kekasih Allah. Saya akan mencabutnya itu. Jangan sampai Rasulullah mengatakan, aduh. Itu pun Rasulullah masih mengatakan, aduh. Rasulullah itu. Nah, apalagi kita. Kayak apa sakitnya? Belum tahu ya. Gue kadang-kadang orang-orang itu, Allah kayak ngerti-ngerti ya, kok sok-sok. Wah. Ini semua berdasarkan dalil, semua berdasarkan ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, sakitnya demikian itu pada waktu nazak. Makanya sampai Rasulullah itu mengatakan, bagaimana dengan umatku, saya aja merasakan demikian, bagaimana dengan umatku? Itu. Oleh karena itu maka marilah kita jaga kita itu, ayo perbaikilah tingkah laku kita, apalagi dengan pencuri-pencuri akidah. Kembali lagi ke materi, pencuri-pencuri akidah, keluarga kita harus dibentengi. Jangan sampai satu menantu agamane Kristen, menantu liyane agamane Hindu. Kok ngono sih? Pancasila, jarine Pancasila. Sak keluarga itu macam-macam, ono sing Hindu, Kristen, Katolik, Buddha. Masya Allah. Lu ngono lu bangga orang tuanya. Itu nanti orang tuanya di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawab. Keluargamu kok sampai demikian itu? Anfusakum wa ahlikum naro. Keluargamu akan diseret masuk ke dalam neraka. Ngoten nggih, Pak nggih. Saya kira ini sudah isa nggih, Ustaz Samsul nggih. Insyaallah nanti kalau ada waktu saya juga bisa akan memperpanjang lagi. Semuanya nanti akan tergantung dari bapak-bapak sekalian. Marilah kita bentengi akidah kita dengan pengaruh-pengaruh kristenisasi yang ada di luar. Banyak Pak, mereka itu mencari celah-celah kita. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai perilaku-perilaku kita seperti non-muslim. Matur nuwun atas kehadirannya. Gimana, Ustaz? Untuk yang hari-hari yang
dibuat jalur untuk sosialisasi tidak apa-apa. Lewat apa? Ya untuk hanya ini, tren-trennya itu loh. Untuk saat ini. Oh, untuk jamaah sini. Enggak, kan misionaris berdayangan. Nggih. Yang sekarang lagi sasaran empuknya ke siapa dan bawa resep apa? Oh. Resepnya apa? Ya itu sudah saya katakan, sasarannya adalah keluarga-keluarga kita yang tidak dibentengi dengan apa yang sudah saya ungkapkan tadi itu. Jadi adakan keluarga kita itu tadarus dan sebagainya, bentengi anak-anak kita, perilaku kita, kalimat-kalimat kita, perilaku tasabuh kita, jangan menyerupai orang-orang demikian. Insya Allah kalau itu dibentengi semuanya, misionaris akan tahu. Misionaris itu yang mereka cari itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah demikian-demikian itu, mereka yang vakum di dalam rumah, tidak pernah ikut pengajian, itulah sasaran empuk bagi orang-orang misionaris. Ngoten nggih Pak nggih? Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita. Apabila ada suatu kesalahan, maka kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada suatu kebenaran, maka kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.